Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Sekarang kita masuk ke materi yang ke-9 di mata kuliah dasar-dasar Industri 4.0. Kali ini kita akan membahas mengenai materi keamanan cyber ya atau cyber security. Di perkuliahan ini kita akan membahas mengenai jenis ancaman cyber dan juga manajemen risikonya untuk mengendalikan dari masalah ancaman cyber. Contoh cybercrime. Nah, ini mungkin ada beberapa yang sudah pernah kita lihat ya. Yang pertama adalah hacker activity ya. Jadi dengan adanya memunculkan virus, kemudian dihack ya, kemudian ada Trojan. Trojan ini adalah semacam virus juga, ya. Nah, kemudian ada spam, ini adalah email-email yang atau misalnya message-message yang dia secara otomatis terkirim. Kemudian ada uh, protection word, ya. Ini protection word. Jadi kita bisa dilihat di sini bahwa 60%, 61% sebenarnya kita itu di eh, banyak yang terkena hacker activity ya. Jadi sebenarnya 60% pengguna eh, media ya atau pengguna internet itu hampir semuanya terkena dengan cybercrime ya. Nah, ini adalah beberapa negara-negara ya yang sudah dia kena cybercrime ya, seperti itu. Untung Indonesia masih aman ya, masih aman. Cuman beberapa sudah mulai kita dengan adanya ancaman-ancaman tentang cybercrime. Kemudian ada firewall activity. Nah, ini adalah untuk memblokir ya, untuk memblokir bagaimana hacker activity ini eh, tidak kena ke dalam sistem komputer kita ya. Ini sebesar 62% ya, dia eh, bisa diminimalisir. Kemudian untuk telepon 51%, laptop 59%, dan data center sekitar 29%. Ya, jadi dengan adanya firewall activity ini kita bisa menjembatani beberapa serangan cybercrime ya. Kemudian DOS attack ini biasanya untuk data center ya, server. Kemudian ini infected files ya, file-file yang terinfeksi ya, itu ada worm files ya, worm documents, dan general danger. Jadi file-file ini sudah terinfeksi dengan virus sehingga apabila kita buka maka virus ini bisa akan menyebar di komputer kita. Nah, ini beberapa berita ya mengenai cybercrime di Indonesia. Contoh BPJS Kesehatan laporkan kebocoran data ke Baris Krim Polri ya. Tokopedia juga sudah pernah terjadi 91 juta data akunnya bocor dan disebar di forum internet. Kemudian ini juga pernah kejadian ya tahun 2021 ini baru ya, Mei 2021, data penduduk RI bocor di internet. Ini cara periksanya. Jadi data ya waktu itu malah ibaratnya KTP ya, data KTP seorang presiden pun bisa bocor, bisa diketahui oleh publik. Cyber security. Nah, sekarang apakah eh, pengertian dari cyber security? Jenis-jenis istilah cyber ya, ada cyber law. Ini adalah suatu aspek hukum yang ruang lingkupnya berhubungan dengan perorangan atau subjek hukum yang dia menggunakan teknologi internet ya sebelum memulai masuk dunia cyber atau maya. Cyber attack ya, ini adalah manuver yang dilakukan oleh negara-negara baik individu, kelompok atau organisasi ya yang ini untuk melindungi dari serangan komputer ya atau sistem informasi yang biasanya berasal dari sumber anonim yang mencuri, mengubah atau menghancurkan target yang dilakukan dengan cara meretas sistem yang sangat rentan. Cybercrime ini yang pokok bahasan kita adalah aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer yang menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan di dunia maya. Kemudian cyber war, ya ini adalah suatu perang ya, war ya, yang terjadi dalam dunia internet. Ini biasanya hati-hati bagi kita ya yang
bisa kena hack atau anti hacking yang dilakukan oleh negara ya. Jadi beberapa negara bisa milik data negara lainnya itu dengan cara cyber war. Dan juga bisa melumpuhkan sistem yang dimiliki oleh negara musuh. Kemudian yang kelima adalah cyber security. Ini adalah suatu teknologi ataupun praktek yang dirancang untuk melindungi jaringan, komputer, program, dan data dari serangan, kerusakan, atau akses yang tidak sah. Ya, jadi cara kita adalah bagaimana membuat cyber security. Berikut adalah video untuk cyber security. Would you be comfortable living in a house that someone else had the key to? What if an underground tunnel led into it from a public park, where its windows could never quite close all the way? Would you trust it with your safety and your privacy? The internet is that house. This is not to say never go into the house, but rather you should know the hazards before you store all of your valuables there, and do what you can to protect them. So, why is it insecure, and why can't we just fortify it until it's safe? Well, first of all, the internet was not originally built to be what it is today. It's like someone decided to expand a shoebox into a skyscraper. The internet originally developed when computers were huge and so expensive to own that only universities, big businesses, and a few governments had them. The point, originally, was to let these massive supercomputers talk to each other. And as soon as two computers could send information back and forth, we had a network. The network gradually grew until personal computers emerged in the 1980s, and then it exploded. Soon, people were not just talking to each other, but also exchanging money, playing games, reading news, shopping, and doing everything we associate with the internet today. Other devices started talking to the network too. Phones and cars and refrigerators and elevators and power plants and much, much more. But the ease of all those devices talking to each other came at a price: security. One computer could send another instructions to delete everything on it or take it over. We call these viruses and malware. Or one person could steal another's identity by guessing, cracking, or extracting a password. Vulnerabilities such as these will never completely go away because they're built into the internet's very architecture. Criminals use them to steal billions of dollars, governments use them for surveillance, and hacktivists use them to further their political goals. Between 2004 and 2013, over 1 billion records of personal information were stolen or leaked through data breaches of major organizations. As a thought experiment, let's imagine what a perfectly secure internet might look like. Users would not be allowed to download or install anything onto their computers. All internet traffic would be monitored and regulated by bots and humans, massively limiting the number of websites you could visit. In order to log onto a website, you'd have to type in a 100-character password, submit a genetic sample, and whistle a tune. The servers that hold data would be kept in heavily armed fortresses on the moon. And even with all these safeguards in place, some clever hacker would almost certainly still find a way in. The good news is, even with our flawed internet, there are simple things you can do to protect yourself. And there are a lot of people committed to making the internet more secure. In Nova's Cybersecurity Lab, you'll play as one of these people, protecting a company that's the target of increasingly sophisticated cyber attacks. You must continuously strengthen your defenses to thwart these attackers. You'll do this by completing challenges that will give you basic coding abilities, help you spot scams designed to trick you into giving up your secrets, and teach you how passwords are cracked and strengthened. The house that is the internet may be built on a shaky foundation, but it's been a home to innovation and an unprecedented free exchange of ideas. It's up to us to make it livable in spite of its flaws. Oke, berarti tujuan dari cyber security adalah ini untuk menjaga dan mencegah penyalahgunaan akses maupun pemanfaatan data dalam sistem teknologi informasi dari yang tadinya orang tidak memiliki hak ya, atau user tidak memiliki hak untuk mengakses maupun memanfaatkan data dalam sistem tersebut. Ya, jadi cyber security jelas bagaimana kita memprotek, menjaga rumah kita atau menjaga komputer kita supaya tidak ada serangan dari luar.
Ini adalah tren cybercrime di Indonesia ya. Jadi jumlah serangan cyber di Januari sampai Agustus dari tahun 2019 sampai 2020 sudah banyak ya. Bahkan kalau kita lihat yang sebelah kiri ini adalah tahun 2019, tahun 2000 ini yang kanan adalah tahun 2020. Kita lihat peningkatan cukup besar dari 39 juta sampai 189 juta. Definisi cyber security. Ini merupakan cyber security adalah teknologi atau proses dan praktik yang dirancang untuk melindungi orang dan organisasi dari ancaman tradisional atau penjahat cyber ya seperti malware, kemudian virus, ya serangan rekayasa sosial, perusakan situs web, peretasan dan macam-macam ya yang berhubungan dengan cybercrime. Kemudian information security merupakan suatu pelindungan informasi dan elemen-elemennya termasuk sistem dan perangkat kerasnya. Ada apa saja untuk membuat information security? Yang pertama adalah availability. Yang ini adalah bagaimana data akan dapat diakses setiap saat tanpa delay dan tersedia dengan utuh tanpa catat. Ya. Kita lihat misal contoh seperti media sosial ya. Availability 24 hours ya kita bisa mengakses media sosial kita. Kemudian integrity, yaitu adalah sebuah jaminan bahwa semua data tersedia dalam keadaan utuh dan lengkap sesuai apa adanya, ya. Terintegrity. Jadi kita misalnya ingin membuat suatu akun media sosial antara user satu dan user lainnya itu sama, ya. Kalau misalnya berbeda itu hati-hati. Berarti ada integrity. Kemudian ketiga adalah confidentiality, yaitu proses untuk mengamankan dan memastikan bahwa hanya orang berhak saja yang dapat mengakses informasi tertentu, ya. Mungkin dengan adanya user dan password, ya kalau misalnya berupa password kita bisa akses ke email kita. Nah, ini adalah information security. Level keamanan ya. Jadi ini adalah per level dalam kita mengamankan information security. Level 0 kita harus keamanan fisik ya. Jadi jangan sampai fisik kita ketahui. Yang kedua adalah level 1 keamanan komputer itu database security, data security, computer security, device security, dan application security. Ya ini adalah sebelum masuk ke akses handphone atau laptop kita. Kita ada keamanan device kita. Kemudian keamanan jaringan, kita pastikan bahwa jaringannya itu adalah aman. Kemudian keamanan informasi dan keamanan keseluruhannya itu adalah security ya, security level 4. Oke, sekarang adalah jenis information security ya. Yang pertama adalah keamanan eksternal atau external security. Ini berkaitan dengan pengamanan fasilitas komputer dari penyusup dan bencana seperti kebakaran atau kebanjiran. Ya, jadi bagaimana pada saat kejadian bencana, ya mitigasinya itu kondisi dari device kita, ya atau komputer maupun handphone kita itu aman. Keamanan interface user, ya ini adalah identifikasi pemakai sebelum pemakai diizinkan mengakses program dan data yang disimpan. Ya, jadi bagaimana kita mengakses aplikasi-aplikasi supaya tidak digunakan sembarang orang. Yang ketiga adalah keamanan internal atau internal security. Ini adalah berkaitan dengan pengamanan beragam kendali yang dibangun pada perangkat keras dan sistem operasi yang menjamin operasi yang handal dan terkorupsi untuk menjaga integritas program dan data. Ya, contohnya ini adalah pada saat kita ingin masuk ke dalam komputer, ya itu ada security-nya, mungkin ada antivirusnya, sehingga semua protect. 4 ancaman information security, ya. Yang pertama adalah interruption. Ini adalah sumber daya sistem komputer yang dihancurkan sehingga tidak berfungsi. Jadi misalnya udah tidak terpakai, hard disk ini harus dirusak ya atau pemotongan kabel. Yang kedua adalah interception. Orang yang tidak diotorisasi dapat masuk ke sumber daya sistem. Contohnya menyalin file yang terlalu ini merupakan ancaman terhadap kerahasiaan. Jadi bagaimana kita bisa menyimpan atau membuat suatu password di dalam komputer kita supaya tidak mengakses ke dalam resource di komputer kita atau handphone. Yang ketiga adalah modification. Ini adalah orang yang diotorisasi tidak hanya dapat mengakses tetapi juga mengubah sumber daya. Nah, ini adalah mengubah isi pesan atau mengacak program. Ya, ini apabila mereka sudah masuk, maka hati-hati dan sampai contoh media sosial kita termodifikasi atau dipakai sama orang. Yang keempat adalah fabrication. Ya, orang yang tidak diotorisasi misalnya ojek password dalam sistem, ya contohnya masukkan pesan palsu atau menambah data palsu. Ini adalah ancaman-ancaman, 4 ancaman dalam information security. Nama-nama ancaman information security yang macam-macam. Kalau di handphone ada mobile phone viruses, chain letter, balance sharing, blue jacking-nya, backdoor trojan, macam-macam ya.
bot sector virus, dokumen virus, browser hijack, ya, cookies, DNS, DNS, dan email virus, ya. Jadi hati-hati bagi Anda apa yang melihat atau ada file yang namanya seperti ini. Nah, itu hati-hati dan sampai Anda mencoba untuk membukanya. Tips dan trik menghindari cybercrime, ya, ini sangat penting. Ini saya dapat dari cybercrime di jasa keuangan. Yang pertama, jangan asal klik, ya, berhati-hati buka email yang berisi tautan atau website atau lampiran yang bisa mengandung software atau aplikasi ada malware, ya. Password kuat, anti jahat, gunakan password, ya, ubah secara rutin, kombinasi huruf, nomor sehingga tidak mudah terdeteksi oleh orang. Bahaya WiFi gratisan, hindari menggunakan WiFi di tempat umum ketika bertransaksi, ya, terutama jika aktivasinya mengharuskan Anda memberikan identitas pribadi Anda, ya. Anda mencoba WiFi gratisan. Lapor itu penting. Nah, ini apabila kehilangan kartu kredit atau kartu debit yang Anda miliki, hati-hati di telepon, email belum tentu aman, jangan mengirimkan informasi rahasia atau pribadi melalui email, jangan asal unduh, ya, atau download. Lock off, protection on, ya, selalu keluar dalam kartu belanja atau dalam misalnya akun-akun perbankan Anda. Kemudian websitenya harus HTTPS, ya, HTTPS, dan gelombangnya adalah gembok yang kunci, ya. Nah, sehingga ibaratnya itu adalah website terpercaya, aman. Cek laporan secara rutin dan waspada penggandaan nomor HP, ya. Ini adalah tips dan trik menghindari dari cybercrime. Di dalam sistem informasi atau dalam perusahaan, di dalam sistem informasi perusahaannya ada macam-macam, beberapa yang bisa di attack, ya, cyber attack. Pertama adalah lateral attacks, ini, ya, ini biasanya berada di software, ya, atau misal di hardware-nya, ya, program logic control-nya. Kemudian cara mengatasi adalah firewall dan sosial, ya. Physical attack, ya, inbound attack, ini ada data historis, dan phishing email, ya. Hati-hati email yang masuk atau email yang tidak dikenal, ya. Ini adalah sistem kalau industri memperhatikan masalah keamanan dalam perangkat yang terkoneksi. Jadi kalau dalam perusahaan, ini adalah masalah-masalah yang dialami atau ancaman pada pengendalian proses di manufaktur. Ini di dalam komunikasi, ya, kolaboratif cyber physical system. Jadi serangan cyber dari komunikasi satelit, ya, serangan cyber di komunikasi mobile, kemudian di komponen perkontrolannya, ya, kemudian di sensor-sensornya, ini juga ada. Kemudian juga ada di peretasan di pengamanan komponen manusia, ya. Jadi hati-hati di dalam setiap physical system atau CPS. Itu ada beberapa ancaman-ancaman yang bisa di cyber crime. Alur ancaman cyber yang menyerang konvergensi IT, OT, dan IP, ya, ini internet teknologi atau internet protokol. Ada ancaman mendapatkan akses ke IT, kemudian dia mencuri, ya, data IP tersebut. Kemudian ada pegawai yang diketahui menginfeksi dengan pakai virus, menginfeksi di OT-nya, ya, operational transmission-nya, kemudian mendapatkan akses orang mencuri dari data tersebut. Penanganan security di industri. Yang pertama adalah security fisik, mengamankan fisik mulai dari gedung hingga lokasi-lokasi perusahaan, jadi diamankan dari fisik perusahaannya. Security teknologi informasinya, amankan aplikasi, server, database, jaringan, dan sumber daya yang terkait teknologi informasi. Dan security operasional atau IoT, mengamankan operasional produksi agar terjaga stabilitas, bekerja sama, dan optimal. Bagaimana produksi bisa berjalan dengan baik. Target potensial kejahatan cyber, ya, ini ada macam-macam, ada banyak. Yang pertama adalah ini jelas data pelanggan, ada data kekayaan intelektual, ada data karyawan, harga kontrak, ya, vendor, perencanaan strategis, kualitas dan keamanan, dan juga data keuangan. Jadi hati-hati, ini bisa terkena cybercrime. Jadi beberapa hal ini penting untuk selalu dijaga agar tidak masuk ke orang yang tidak bertanggung jawab. Manajemen risiko, ya, selanjutnya kita bicara tentang manajemen risiko.
Ini adalah suatu proses untuk mengidentifikasi risiko termasuk ancaman-ancamannya terhadap kelangsungan bisnis perusahaan dan bagaimana cara mengendalikan treatment atau treat ancaman-ancaman tersebut. Ya, ini manajemen risikonya, risk management ada identifikasi risiko dan pengendalian risikonya. Ya, jadi kita identifikasi dulu risikonya, penilaian risikonya, kita bisa buat peringkat ya mana yang high, mana yang medium, mana yang low, ya. Diinventaris asetnya, pengakhiran aset dan identifikasi ancaman dan kontak. Kemudian dikendalikan risiko, apa strateginya apabila terjadi masalah ini, apa mitigasinya dan bagaimana pertimbangan untuk melakukan pengendaliannya. Ini dua langkah identifikasi risiko. Ya, setelah selesai melakukan identifikasi aset, dilanjutkan dengan membuat daftar semua ancaman atau risiko yang mungkin terjadi. Kelompokkan berbagai risiko yang diidentifikasi menjadi beberapa kelompok besar. Ya, jadi diidentifikasi dulu risiko-risikonya, kemudian dikelompokkan menjadi beberapa kelompok besar sehingga dapat mengetahui eh, cara pengendalian dari risiko-risiko tersebut. Pengendalian risiko atau risk control merupakan suatu proses untuk mengontrol berbagai ancaman sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan akibat dari berbagai macam ancaman terhadap informasi. Intinya begini, konsep pengendalian risiko adalah jika kita mengetahui kekuatan dan kemampuan musuh serta mengetahui kekuatan dan kemampuan kita sendiri, maka kita dapat memprediksi risiko yang terjadi. Jadi kita harus tahu dulu kira-kira apa nih serangan-serangan dari luar, kemampuan dari musuh, kemudian kita tahu kekuatan kita sendiri, kita tahu tadi bagaimana cara memproteksi supaya tidak terkena virus, maka kita dapat memprediksi risiko yang akan terjadi. Apa yang terjadi? Ya. Kesimpulannya, jadi kesimpulan di dalam materi adalah manajemen risiko atau cyber security adalah suatu proses panjang dalam merupakan proses yang berkelanjutan ya karena selalu continue karena setiap orang pasti akan selalu mengakses internet atau mengakses data sehingga dalam pada proses pengaksesan data tersebut itu dalam kondisi yang aman. Organisasi perusahaan tidak akan pernah aman dari serangan cyber yang dapat berasal dari tingkat manapun di organisasi perusahaan. Ya, baik dari serangan depan, kanan, belakang, ya, kiri, itu pasti akan ada serangan cyber. Maka perusahaan harus bisa mencegahnya. Baik, itu saja pertemuan kita di pekan ini. Silakan kerja kuisnya dan kerjakan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.